Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegagalan demi kegagalan memadamkan cahaya Islam, kaum Quraisy dan sekutunya mengumpulkan kekuatan terbesar yang pernah mengancam Madinah. Inilah Ahzab, gabungan kabilah-kabilah Arab yang bersatu, bukan karena kebenaran, tetapi karena kebencian. Menghadapi jumlah musuh yang jauh melampaui kekuatan kaum muslimin, Rasulullah SAW bermusyawarah. Atas usulan Salman Al-Farisi, digalilah parit mengelilingi Madinah. Rasulullah SAW turut menggali bersama para sahabat, menanggung lapar dan dingin, menunjukkan bahwa pemimpin sejati berdiri di barisan terdepan. Tahun kelima Hijriah, Madinah berada dalam ancaman besar. Berita datang bahwa Quraisy, Ghathafan, dan kabilah-kabilah Arab telah bersatu. Jumlah mereka mencapai 10.000 pasukan. Tujuan mereka satu, memadamkan Islam dan menghabisi Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Wajah beliau bercahaya penuh ketenangan. Dalam keadaan jumlah sedikit dan perlengkapan terbatas, beliau mengajarkan bahwa keputusan besar harus dilandasi musyawarah, tawakal dan keyakinan penuh kepada pertolongan Allah Ta'ala. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengusulkan strategi yang belum dikenal Arab, menggali parit di sisi Madinah yang terbuka. Rasulullah SAW menerima usulan itu dengan lapang dada, menunjukkan bahwa hikmah dapat datang dari siapapun yang beriman. Penggalian parit dimulai. Rasulullah SAW turun langsung bekerja bersama para sahabat. Tangan beliau memegang alat gali, pakaian penuh debu. Inilah teladan kepemimpinan, pemimpin yang memikul beban umatnya, bukan hanya memberi perintah. Rasa lapar melanda. Perut Rasulullah SAW terikat batu, namun dari lisan beliau keluar zikir dan syair penyemangat. Para sahabat menguatkan iman mereka, memahami bahwa lapar di jalan Allah lebih mulia daripada kenyang dalam kemaksiatan. Sebuah batu besar menghalangi penggalian. Rasulullah SAW memukulnya hingga memercik cahaya. Beliau memberi kabar gembira tentang penaklukan negeri besar, padahal kaum muslimin sedang terkepung. Inilah keyakinan seorang nabi terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parit selesai digali. Pasukan Ahzab tiba dan terkejut. Kuda-kuda mereka tak mampu melompati parit. Strategi ini mengubah peperangan menjadi ujian kesabaran panjang, bukan pertempuran terbuka. Hari demi hari berlalu, angin dingin menerpa Madinah. Persediaan makanan menipis, hati diuji, tubuh lelah. Namun iman para sahabat tetap bertahan karena keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kondisi itu dalam Al-Quran. Mata terbelalak, hati naik ke tenggorokan. Ayat ini turun sebagai pengakuan bahwa rasa takut adalah fitrah. Namun iman sejati tampak saat manusia tetap taat di tengah ketakutan. Kaum munafik mulai menampakkan wajah aslinya. Mereka menyebarkan keraguan dan meminta izin meninggalkan medan. Lidah mereka tajam, namun hati mereka kosong dari keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Berbeda dengan mereka, kaum mukmin berkata, inilah janji Allah dan Rasul-Nya. Ujian justru menambah iman mereka.
Kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuh di saat dunia tampak runtuh. Pengkhianatan datang dari Bani Quraiza. Mereka melanggar perjanjian dan membuka celah bahaya dari dalam Madinah. Keadaan menjadi semakin genting, seakan musuh mengepung dari segala arah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak doa. Malam-malam beliau lewati dengan munajat panjang. Dalam gelap dan dingin, beliau bersandar sepenuhnya kepada Allah, mengajarkan bahwa doa adalah senjata terkuat seorang mukmin. Amr bin Abdul Wud, pendekar Quraisy, menantang duel. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maju. Dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duel ini menjadi simbol pertarungan iman melawan kesombongan kekuatan. Ketika Amr terbunuh, semangat pasukan Ahzab mulai runtuh. Namun kepungan belum berakhir. Kaum muslimin kembali bersabar, memahami bahwa kemenangan sejati datang bertahap sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Hudzaifah bin Al-Yaman menyusup ke perkemahan musuh. Malam gelap, angin kencang, dan bahaya mengintai. Tugas ini menunjukkan kepercayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang beriman. Hudzaifah melihat kekacauan, api padam, tenda roboh, dan ketakutan menyelimuti pasukan Ahzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim bala tentaranya yang tak terlihat, tanpa pedang dan tombak. Angin topan bertiup kencang, dingin menusuk tulang. Hati para pemimpin Ahzab hancur. Mereka sadar, kekuatan sebesar apapun tak berarti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut pertolongannya. Abu Sufyan memerintahkan mundur. Persatuan Ahzab runtuh tanpa pertempuran besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kaum mukminin dengan cara yang tak disangka-sangka oleh manusia. Pagi hari Madinah kembali tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang Ahzab berakhir. Ini adalah kemenangan iman atas ketakutan, kesabaran atas kepanikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, dan Allah menghalau orang-orang kafir dengan kemarahan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa kemenangan datang langsung dari kehendak Allah, bukan semata strategi manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setelah hari itu Quraisy tak lagi mampu menyerang Madinah. Fase bertahan berubah menjadi fase kekuatan bagi Islam. Para ulama sirah menjelaskan, perang Ahzab adalah pemisah antara kelemahan dan keteguhan umat Islam. Dari sini, dakwah bergerak menuju kemenangan yang nyata. Kaum mukmin belajar bahwa pertolongan Allah datang saat semua jalan tertutup. Ketika manusia tak lagi mampu, disitulah kuasa Allah bekerja sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumah dengan penuh ketenangan. Tubuh lelah, namun jiwa teguh. Beliau adalah teladan kesabaran dalam puncak ujian. Belum lama beristirahat, malaikat Jibril datang membawa perintah baru. Jihad belum usai, ujian iman masih berlanjut dalam bab berikutnya. Perang Ahzab menorehkan pelajaran besar bagi umat Islam sepanjang zaman, bahwa iman harus diuji agar menjadi kuat dan kokoh. Parit yang digali, tangan-tangan lemah menjadi penghalang pasukan besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada ketaatan. Doa-doa yang dipanjatkan di malam gelap menjadi sebab hancurnya kekuatan musuh. Inilah rahasia kemenangan yang sering dilupakan manusia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan keteladanan, bukan kemewahan. Beliau lapar bersama umatnya, takut bersama mereka, dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat tumbuh dewasa oleh ujian. Iman mereka ditempa oleh dingin, lapar, dan ancaman, hingga menjadi generasi terbaik umat ini. Madinah berdiri sebagai kota iman, bukan karena tembok tinggi, tetapi karena ketakwaan yang mengakar di hati penduduknya. Perang Ahzab membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agamanya dengan cara yang melampaui perhitungan manusia. Setiap kesulitan memiliki akhir, setiap kesabaran memiliki buah. Demikianlah sunnatullah yang berlaku sepanjang sejarah. Angin yang menghancurkan Ahzab menjadi saksi bahwa alam tunduk pada perintah Allah. Islam melangkah menuju fase kemenangan berikutnya. Cahaya dakwah semakin terang setelah malam panjang ujian. Langit menjadi saksi kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bumi menjadi saksi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Iman terbukti sebagai benteng terkuat yang tak mampu ditembus kekuatan dunia. Perang Ahzab berakhir, namun cahaya Islam terus menyala, membawa umat ini menuju bab-bab sejarah berikutnya yang lebih agung. Hari-hari berlalu, tanpa pertempuran terbuka, namun ketakutan, kelaparan, dan dinginnya malam menguji keimanan kaum mukmin. Allah menggambarkan keadaan ini dalam Al-Quran. Ketika mata terbelalak dan hati naik ke tenggorokan, di saat itulah iman dibedakan dari kemunafikan. Ketika harapan manusia telah mencapai batasnya, Allah menurunkan pertolongannya, angin kencang, porak-porandakan pasukan Ahzab, tanpa pertempuran besar, musuh mundur dalam kehinaan dan ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekarang kita yang akan menyerang mereka, dan mereka tidak akan menyerang kita lagi." Sejak hari itu, kekuatan Islam tidak lagi terbendung. Terima kasih telah menyimak perjalanan kisah ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat, penambah iman, dan teman dalam perjalanan hidup kita. Nantikan episode berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati langkah kita, menenangkan hati kita, dan menguatkan setiap doa yang kita panjatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.